إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, syukur yang mausul, syukur yang bersambung terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk berjumpa di satu tempat yang mulia ini, memberikan taufiknya untuk saling kenal, untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk awasi bil haqqi yang merupakan kewajiban dan hak seorang muslim, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, apabila kalian diminta untuk menasihati maka nasihatilah, dan termasuk daripada 6 hak muslim alal muslim. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencerahkan wawasan kita bahwa sesungguhnya Islamlah yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat nanti. Maudhu yang kita pakai sekarang, yang kita sampaikan adalah masalah yang sangat penting untuk dipahami, dimiliki oleh setiap muslim, tentang al-ittiba sabilun najah fid dunya wal akhirah. Ittiba Nabi, ittiba sunnah Rasulullah SAW adalah bagian ataupun satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu saya mengajak pada ikhwah sekalian untuk kembali melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa di surga yang penuh dengan kebahagiaan, yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada khauf dan juga tidak ada hazan, tidak ada rasa takut dan juga bahagia tanpa ada rasa sedih yang ada di sana. Allah ciptakan Adam dan Hawa di surga yang akhirnya menjadi kampung halamannya setiap manusia. Kemudian memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati indahnya surga, sehingga bisa menciptakannya kepada anak-anak keturunan beliau, bagaimana indahnya surga dan bagaimana bentuk kebahagiaan yang ada di sana. Sebelum Allah Subhanahu wa taala hikmahnya yang balighah, dengan hikmahnya yang agung, menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala minta para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Semuanya sujud kecuali iblis yang enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mulailah di sini terjadi perseteruan yang panjang dan abadi antara manusia dengan iblis dan keturunannya, sampai kemudian Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hukum dengan turun ke dunia ini dengan membawa pesan yang sangat indah, sangat mulia, dan sangat tepat untuk semua anak keturunan Adam alaihissalam. Allah sampaikan dalam beberapa ayat, di antaranya ada dalam Al-Quran soal Baqarah. Allah berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan disampaikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Dan sebagian mengatakan bersamanya iblis, dan sebagai ahli tafsir menambahkan dengan makhluk yang keempat, yaitu ular. Turunlah kalian ke dunia ini, akan ada pada kalian petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka akan dapatkan keutamaan yang cukup besar, yaitu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzan. Aman, tentram, dan bahagia. Dan Allah mengulang-ulang kalimat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun dalam banyak ayatnya. Dalam banyak ayatnya. Sehingga dari ayat yang mulia ini kita ambil satu faedah, bahwa ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuknya ini sampaikan oleh para ulama tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah kitabullah wa rusul, kitab sucinya Allah dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang menjadi muntalaq, menjadi batu pertama kita membahas putar bagaimana menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Kuncinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci sengsaranya manusia adalah meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha, ayat yang ke-123 sampai 126. Allah berfirman, qala ihbita minha jami'an. Allah berfirman, wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga seluruhnya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lainnya.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Akan ada pada kalian petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka pasti tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kemudian melanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka ia akan berhak mendapatkan kehidupan yang sengsara, sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu dalam keadaan melihat. Maka Allah jawab dengan jawaban, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah engkau dahulu di dunia, datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kalian tinggalkan, maka sekarang kalian tinggalkan Allah Subhanahu. Menunjukkan bahwasanya ada dua perintah. Perintah yang pertama mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perintah kedua adalah perintah untuk tidak berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dirinya dalam keadaan aman dan bahagia, maka itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati siapa yang ingin berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pada dia kehidupan yang sempit di dunia, dan Allah bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dan itu adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ketika kita di dunia ini buta dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta kepada tidak bisa melihat. Buta di dunia terhadap kebenaran membuat dia mendapatkan balasan buta di akhiratnya. Tapi kita lihat bagaimana sulitnya, susahnya orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti sudah banyak di mana-mana. Orang yang punya harta banyak, harta melimpah ruah, sempit dunia bagi dia. Terakhir bunuh diri. Orang yang bekerja dan sangat mencintai kerjaannya sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sempit dunianya, dan kemudian banyak yang mati bunuh diri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh kepada kita agar mampu mengambil pelajaran daripada kisah-kisah dan contoh-contoh tersebut. Tapi kita lihat bagaimana pentingnya kita mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Petunjuk Allah itu akhirnya diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Dibawakan dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah, Surat Fatih, dan Surat Shaf. Allah berfirman,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ayat ini disampaikan 3 kali berulang dalam surat At-Taubah, surat Shaf dan surat Al-Fath. Dengan beda di akhirnya wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Namun teks ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli ada pada 3 ayat tersebut. Dan kata ulama tafsir, Allah tidak akan mengulang satu ayat kecuali karena ahamiyahnya, karena urgensinya, karena pentingnya masalah tersebut. Dan bila Allah sampai menyampaikan satu ayat persis dalam 3 suratnya, menunjukkan sangat pentingnya masalah tersebut. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan dinil haq, agama yang benar. Saya buka beberapa tafsir Al-Quran juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di muqaddimahnya. Makna dinul haq adalah al-amalus salih, al-amal as-salih. Sehingga maknanya Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 2 hal, membawa huda, ilmu nafi', ilmu yang manfaat, dan dinul haq, amal saleh, dengan fungsi liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan agama Islam, agama yang hak atas agama yang lainnya, atau maknanya memenangkan Rasulullah SAW atas semua orang, semua pengikut agama lain. Dan terbukti dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh, umat Islam menang dan jaya. Dan ketika mereka tidak melihat kembali ini semua, semakin hari semakin turun, semakin akhirnya mendapatkan musibah sekarang ini, di mana kaum muslimin tidak punya harga sama sekali. Apalagi di Indonesia, kita lihat di Indonesia demikian parahnya. Kaum muslimin dibunuh, tidak ada yang bicara. Tapi kalau orang kafir yang terbunuh, semua bicara. Bahkan sampai hari ini preman yang dibunuh, Komnas HAM pun ikut apa? Bangkit untuk melawan pembunuh preman-preman tersebut. Karena jauhnya kaum muslimin Indonesia daripada agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk ilmu yang manfaat dan amal soleh tersebut. Ilmu yang manfaat dan amal soleh ini adalah bentuk daripada ittiba kepada Rasulullah SAW, yang menjadi kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama halaman yang keempat, di awal sekali beliau berkata setelah amma ba'du, kata dia, fa innahu la sa'adata lil ibadi wa la najata fil ma'adi illa bittiba'i rasulih. Tidak ada kebahagiaan pada seorang hamba, dan tidak ada juga keselamatan di ma'ad, di hari akhirat nanti,
kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah qauluhu ta'ala wa ma yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang agung. Menunjukkan bahwa kunci masuk surga adalah pada ittiba'u Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kebinasaan pun adalah karena maksiat, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat setelahnya, surat An-Nisa, tepatnya setelah membahas ayat mawarith. Allah sampaikan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan hukum-hukumnya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, kekal padanya dan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Oh, demikian kita lihat bahwa ternyata kata beliau juga, fata'atullahi wa rasulihi qadbus sa'adati allati alaihi tadur wa mustaqarrun najah alladhi anhu la tahur. Maka taat sama Allah dan Rasulnya adalah poros kebahagiaan, yang kebahagiaan berputar padanya dan menjadi mustaqirun najah, menjadi alat kesempurnaan keselamatan yang tidak akan ada keselamatan menyimpang darinya. Menunjukkan bahwa taat Allah Rasulnya adalah syarat kebahagiaan seorang manusia di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Yang pertama, ikhwati fillah, karena hamba ini, manusia ini, Allah ciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia akan bahagia bila ia mampu mewujudkan tujuan yang dia ciptakan. Karena seorang manusia mendapatkan kebahagiaan dan sukses bila mencapai apa yang diinginkan. Yang bekerja menginginkan memiliki modal, tujuannya mencari modal misalnya 1 miliar. Yang berusaha sampai mendapatkan uang tersebut. Untuk mendapatkannya, maka dia akan bahagia. Dia mengatakan, saya sukses, saya untung, dan saya telah berhasil. Yang sekolah pun demikian. Bila ia punya target, punya tujuan mencapai gelar profesor misalnya, maka sampai mendapatkan gelar profesor dia mengatakan, saya sukses, saya telah berhasil, saya telah bahagia dengan apa yang saya usahakan selama ini. Maka seorang akan mendapatkan kebahagiaan tersebut bila ia menjadi manusianya manusia. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mewujudkan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW akan bahagia bila berjumpa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat, dan yang lain. Oleh karena itu, masih kita bicara tentang ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah khalaqal khalqa li ibadati
Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah kepadanya. Jadi jangan dikira bahwa kita itu hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, ya, mencari kesenangan. Seperti kita lihat di Jepang. Saya lihat di sana seperti adakan daurah di sana di Kobe selama 1 pekan. Saya dapatkan mereka subhanallah seperti hewan, persis hewan. Pagi bangun bekerja, habis bekerja selesai makan minum sake, mabok-mabokan, dan terus sampai malam hari. Pulang-pulang mandi tidur, besoknya bangun langsung bekerja. Mereka hanya mandi sekali di malam hari. Subhanallah, tidak ada keindahan sama sekali dalam hidup. Semua demikian setiap hari. Demikian juga kalau yang lain-lainnya. Semuanya hanya berusaha mencapai yang namanya kehidupan dunia ini, ibaratnya hanya untuk mencapai kesenangan dan kemauan yang dia inginkan apa. Padahal subhanallah, Allah berikan kita kemudahan, harta, benda seperti ini banyaknya hanya dengan tujuan satu, beribadah kepada Allah Subhanahu. Murah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pemurah kepada manusia. Manusia diberi nyawa gratis, tidak butuh membayar. Dikasih dunia dan seisinya untuk diolah oleh manusia agar mencapai untuk maslahatnya manusia. Namun kemudian setelah diberikan kedua hal ini, Allah minta kembali dengan dibayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli daripada kaum mukminin jiwanya yang ia dapatkan dengan gratis, hartanya yang Allah siapkan di dunia ini tinggal mencari saja, dengan bayaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya dagang yang untung tidak pernah merugi. Tijaratan dan tabur. Diberikan kepada kita kemudahan di dunia ini hanya untuk menjualnya kembali kepada Allah, dan kemudian diberikan oleh Allah kampung halaman kita yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Namun kebanyakan manusia tidak mau. Kaum muslimin ikhwatifillah rahimahum, dia katakan fa inna Allah khalaqal khalqa li'ibadati kama qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Menunjukkan kita semua hidup dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan semua fasilitas sarana yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengerti akan tugas dan tujuan penciptaannya ini. Tidak akan mungkin sombong, tidak akan mungkin juga mereka berleha-leha dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebahagiaan manusia ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa
Rasulullah menjadi kunci sukses kita bahagia di dunia akhirat adalah karena kata beliau, wa innama ta'abbuduhum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Karena ibadahnya manusia, ibadahnya jin dan manusia adalah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan kata beliau setelah itu, fa inna fala ibadata illa ma huwa wajibun aw mustahabbun. Kata beliau, karena demikian keadaannya, beribadah manusia itu adalah dengan taat sama Allah dan Rasulnya, maka otomatis tidak ada ibadah kecuali wajib dan sunnah. Wa ma siwa dzalika fadlalun an sabilih. Yang selainnya, kata beliau, adalah kesesatan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ibadah kita itu hanya ada wajib dan sunnah. Apa dalilnya? Disampaikan kembali dalam ucapan beliau, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, akhrajahu fi sahihain. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal atau amalan dalam agama ini yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak. Akhrajahu as-sahihain. Yang benar al-akhrajahu Muslimun, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala. Yang riwayat yang sahihah ini adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya agung tidak ingin ada satu kitab pun yang tidak salah kecuali Al-Quran. Tidak ada satupun kitab yang selamat daripada kesalahan kecuali Al-Quran Al-Karim saja. Demikian juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala fi hadits Irbad bin Sariyah alladhi rawahu ahlus sunani wa sahhahu Tirmidzi, annahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Ahlus Sunan, yang sahih bukan Ahlus Sunan 4, hanya Ahlus Sunan 3. Dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya sahih. Barang siapa, kata beliau SAW, ya'ish minkum, yang hidup dari kalian setelah fasayara ikhtilafan katsira, akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikianlah bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam yang sudah menghabar pada kita semua bahwa akan pecah umat ini, akan muncul perselisihan yang banyak, dan terbukti dalam sejarah ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq khilaf sangat sedikit sekali.
Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian juga masih sedikit khilaf tersebut. Setelah meninggalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, baru mulai muncul perselisihan yang banyak. Di awal kekhilafahan Utsman bin Affan, kaum muslimin masih jaya penuh dengan harta benda dan penuh dengan kejayaan. Sehingga dikatakan bahwa zamannya Khalifah Utsman adalah mulainya kaum muslim memiliki harta yang banyak, karena berhasil melumpuhkan Romawi dan Persia. Persia habis di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah di sana orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, sampai akhirnya Utsman terbunuh secara mazlum, dan kemudian kaum muslim pecah menjadi banyak sekte. Setelah muncul ini Khawarij, muncul Syiah, muncul yang lain-lainnya, sehingga kaum muslim semakin hari semakin pecah, dan Nabi sudah menyampaikan sebelumnya bahwa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Perpecahan tidak mungkin terhindari lagi. Namun Nabi menyampaikan petunjuknya, fa'alaikum bisunnati, wajib pada kalian untuk komitmen dengan sunnahku. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, sunnati maknanya Alkitab was sunnah. Sebagaimana sampai Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengenai makna as-sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya adalah Ahlul Kitab was sunnah. Sebab bila sampaikan sunnah sudah mencakup kitab dan sunnah dengan dalil. Pertanyaan tabi'in masyhur namanya Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi dulu adalah Al-Quran. Menunjukkan bahwa tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang tidak pernah Nabi amalkan dan terjemahkan, yang ia adalah bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ungkapan fa'alaikum bisunnati maknanya kita semua diminta untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi, dan sunnahnya para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa. Ada yang mengatakan dia adalah khulafa arba'ah, ada yang mengatakan dia adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang punya dua sifat, yaitu rasyidin al-mahdiyin, yang punya sifat berilmu yang manfaat dan beramal soleh. Standarnya khulafa adalah yang dia rasyidin mahdiyin. Ar-rasyid dari rusdun, lawannya ghaib. Kalau mahdi dari huda, lawannya dhalal. Kalau orang itu ghaib, maka dia maghdub alaihi. Kalau dia itu dhalal, maka dia waladhdallin. Sehingga dikatakan bahwa sifat-sifat yang khulafa ini adalah yang berilmu yang manfaat dan beramal soleh. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama yang dinamakan sebagai pewaris para nabi, innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wa dirhaman walakin warathu al-ilma. Faman akhadha bihadin wafirin. Sebelumnya dalam riwayat Abu Daud, innal ulama'a warasatul anbiya.
Ulama bagaimana? Waris Nabi ini adalah ulama yang mampu memiliki kesempurnaan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Itulah yang kita harus ikuti. Dan yang Rasulul Mahdiin mesti dia akan komitmen dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga kalimat sunnatul khulafa'ir Rasulul Mahdiin tidak menjadi penjelas bahwa sunnahnya ada dua. Tetap satu sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya khulafa Rasulul Mahdiin yang tidak pernah lepas daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sebab manusia terkadang membutuhkan penjelasan dari amalan-amalan manusia biasa. Tamassaku biha, pegang teguh. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan ikutlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua kebid'ahan adalah sesat. Diminta kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan terpecah belah seperti itu. Dan ini pun sama dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya. Hadisnya Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafat ayudhikan." Dulu para sahabat Nabi tanya Rasulullah tentang hal yang baik. Sahih. Kita baca buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang lainnya, dapatkan para sahabat bertanya, ayul amal afdal? Bil amal khairun. Semuanya minta kepada yang baik-baik, minta amal yang baik. Apa ya Rasulullah? Bagaimana yang baik ya Rasulullah? Ya, dan sebagainya. Namun akulah yang kata Hudzaifah, aku tanya tentang hal-hal yang buruk. Sebabnya makhafata yudrikani, khawatir akan menimpa aku. Inilah contoh sahabat yang memiliki kefakihan dalam agama. Orang tanya yang baik-baik, dia tanya yang buruk, agar supaya tidak jatuh dalam keburukan tersebut. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyat wasyarr. Kami dulu dalam keadaan jahiliyah yang sangat buruk sekali. Mengisahkan tentang masalahnya Hudzaifah bin Yaman yang dapatkan kaum Quraisy, kaum Arab dahulu dalam keadaan jahiliyah, dalam pengertian bodoh. Dan saya sampai kepada aku semua, bagaimana bodohnya bangsa Arab adalah sampai mereka menyembah patung, kemudian ketika lapar dimakan patung tersebut. Buat patung dari tepung, ya enggak, menjadi patung disembah, kemudian ketika lapar dimakan Tuhannya tersebut. Itu sampai tingkat jahiliyahnya, bodohnya orang Arab dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qutaibah, kata beliau, akalat Banu Hanifah rabbaha min ju'in 'azimin wal muja'at. Banu Hanifah memakan Tuhannya dengan sebab sangat lapar dan lapar. Ini tingkat jahiliyahnya bangsa Arab dahulu. Faja'a hadzal khair, datanglah kebaikan ini, datanglah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Kemudian apa kata beliau? Hal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ada keburukan lagi ya Rasulullah? Pertanyaan cukup indah, ya, menunjukkan tingkat intelektualnya Hudzaifah dalam hal ini. Apakah setelah baiknya ada keburukan lagi? Kata Nabi, na'am. Iya. Akhirnya ulama memberikan tafsir di sini. Imam Nawawi rahimahullah taala, asyarr ba'dal khair adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keburukan bagi kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab kaget, shock dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan aku pukul lehernya dengan. Nah, melihatlah bagaimana orang yang sempurna ilmu manfaatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdal hadhihi ummah ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengan ilmu yang manfaat dan amal saleh, yang membacakan ayat innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Ada ulama yang mengatakan tafsirnya al-asyarr ini adalah maqtal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan semuanya syarr. Semuanya syarr. Kita lagi hal min ba'da hadzal syarr min al-khair. Apakah setelah keburukan ada kebaikan lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, na'am. Fihi dakhan. Ada sana dakhan. Dakhan adalah awan yang hitam berasap, yang keruh, menunjukkan bahwa kebaikan setelah itu akan muncul kekeruhan sehingga tidak nampak seperti kebaikan ataupun kebagusan Islam sebelumnya. Maka dia jawab, wa ma adkhanahu. Maksudnya adalah wa ma adkhanahu. Apa yang membuat keruh kebaikan tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtuna bi ghairi. Ada kaum yang tidak mau mengambil sunnah-sunnahku dan tidak mengambil contoh-contoh, menunjukkan bahwa Islam ini rusak lantaran orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mau mencontoh ajarannya Rasulullah SAW. Kemudian ayat mengatakan akan ada doa ala abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak manusia kepada api neraka. Dan beliau sampaikan juga pada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkanlah kepada kami siapa mereka. Ini mengatakan hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Mereka adalah kaum dari kaumnya Rasulullah SAW, kaumnya sahabat bangsa Arab, ya. Min jildatina, dan berbicara dengan bahasa Arab. Kita lihat siapakah menjadikan Syiah? Orang Arab, Yahudi Arab, namanya Abdullah bin Sabah, orang Yaman. Orang Yaman, agama Yahudi tapi orang Arab Yaman, ngomong bahasa. Yang anehnya di Indonesia orang Syiah mengatakan bahwa Syiah itu dari Persia, sehingga dalam debatnya seorang dai dengan seorang tokoh Syiah di Indonesia, diamlah dai ini lantaran ditanya, mana buku Syiah berbahasa Persia yang kamu miliki?
Dikatakan bahwa semua buku-buku yang Arab palsu, bukan asli, yang asli adalah bahasa Persia. Padahal yang benar bahwa Syiah itu adalah agama yang dibuat pertama dengan bahasa Arab, kemudian berkembang di daerah Persia, daerah Basrah dan Kufah, dan kemudian menjadi agamanya bangsa Persia sampai hari ini yang banyak menganut Syiah di sana. Kemudian beliau memahami bahwa hal ini akan membuat pecah belahnya kaum muslim. Kata beliau, wa madza ta'muruni in adrakani dzalik ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepadaku ketika aku melihat hal itu? Beliau menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Diminta untuk komitmen berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslim dan imam mereka. Itu kunci. Dalam khilaf yang banyak, kuncinya kembali kepada imam kaum muslim. Maka muncullah kaidah fikih bil imami yazulul khilaf. Dengan imam akan hilanglah perselisihan. Sehingga semua yang ada perselisihan menyangkut masalah umat besar, kembalinya kepada waliul umur. Ribut masalah penentuan awal Ramadan, kembali ke pemerintah. Demikianlah konsep Islam dalam hal ini. Kata beliau lagi, wa illam yakun lahum imam wala jamaah. Dan bagaimana kalau mereka tidak punya imam, tidak punya jamaah, tidak punya imam kaum muslimin yang satu? Wajibnya imam sendiri, misalnya imam sendiri. Di mana ada imam? Bahkan di Indonesia, ya, banyak imam. Banyak apa? Ada imam apa? Muqassir, ya, imam apa? Mutakin, ya. Banyak imam di Indonesia, imam munasirin, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak imam, mana? Tidak satu kata belakang. Nabi tidak mengatakan itu gak mungkin terjadi, bukan. Nabi memahami dan meyakini bahwa muncul perpecahan itu dan pasti ada. Maka mengatakan iktazil ilkal firqatullah, tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut, ditinggalkan semuanya. Fa in ta'tu ala asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit pokok pohon, hatta yudhikal mautu wa anta ala dah, sampai kematian menyebut kamu dalam hal demikian. Membayangkan bagaimana bisa seorang menggigit pokok pohon, ya, maksudlah menggigit pohon Islam. Sebab Nabi mengibaratkan iman dengan pohon dalam hadis yang sudah Sahih Bukhari. Dan Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah dengan pohon. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maksudnya adalah menggigit ajaran Rasulullah SAW, walaupun yang lainnya tidak mau mengikuti yang kita pahami tersebut, sampai meninggal dalam keadaan memegang kebenaran tersebut. Inilah addu 'alaiha bin nawadid, suruh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah dalam hadis ini, khatifillah, bahwa Nabi memberikan kepada kita satu cara tarbiyah pendidikan yang cukup indah, memberikan kebenaran dan memperingatkan manusia daripada kesesatan. Selamatan falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di
tamassaku biha wa 'addu 'ala bin nawajid, mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nyampaikan ini yang benar, hati-hati dengan yang lainnya yang tidak. Ini masuk dalam cara tarbiyah yang baik dalam menyampaikan agama kepada kaum muslim. Masih dalam ungkapan beliau juga, kata Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim wa ghairuhu annahu kana yaqulu fi khutbatihi khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin. Dan khutbah haji kita buat nanti ingin mengikat atau menghubungkan dengan ungkapan beliau tadi, agama ibadah cuma ada dua, ibadah itu cuma hukumnya apa? Wajib atau sunnah. Dengan ini semua mengapa ibadah itu hanya wajib dan sunnah saja? Karena memang perintah Nabi itu tidak berkisar kecuali pada wajib atau yang mubah. Itu pada asalnya bukan ibadah. Yang mubah bukan ibadah, kecuali menjadi sarana untuk melengkapi ibadah yang wajib atau sunnah tersebut, baru menjadi ibadah. Contoh, punya mobil, apa hukumnya? Mubah. Tapi bisa jadi wajib bila antum semua tidak bisa sholat jamaah di masjid tanpa mobil. Misalnya, sehingga Allah mengatakan bahwa di sana ada namanya maqasid, ada namanya wasail, ada namanya mukammilat. Misalnya sholat jamaah itu maqasid, tujuannya kita adalah sholat berjamaah di masjid. Hukumnya apa? Wajib. Maka sarananya untuk ke sana namanya wasilah adalah berjalan ke masjid. Apa hukumnya berjalan itu? Wajib hukumnya. Itu dapat pahala dengan jalan tersebut, karena sebab sholat jamaah. Ada mukammilat, pulangnya antum dari masjid ke rumah. Apa hukumnya? Wajib. Mengikuti maqasid. Saya nggak panjangkan banyak dalam pelajaran qawaid fikih dan juga dalam pelajaran fikih seputar permasalahan tersebut, dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk belajar hal tersebut agar nampak sana indahnya Islam, indahnya ajaran Rasulullah SAW. Dan demikian bahwa kita bila mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pada posisi di mana kita wajib atau sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban mengikuti Rasulullah SAW dan mentaatinya dalam Al-Quran ada 40 lebih ayat. Isinya taat sama Rasul, ittiba Rasul. 40 lebih ayat. Siapa yang mau bahas bisa lihat ya dengan Al-Quran digital, cari ta'atu ya ar-Rasul dengan ittiba Rasul, nanti muncul itu semua. Kata Taimiyah rahimahullah ta'ala, faqad dzakara Allah ta'ata Rasul wa ittiba'ahu fi nahwin min 40 mawdi'an min Al-Quran.
Dengan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin semua orang yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepadanya, menolong. Dan orang-orang yang tidak mau mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berhak mendapatkan azab dalam hal ini. Dan tidak ada seorang yang mampu mencegah azab tersebut bila Allah sudah mengatakan. Maka beliau sambung dalam Majmu' Fatawa yang ke-27. Sambung oleh beliau pembahasannya ini, kata beliau, waqad dhamana Allahu likulli man ata'a ar-rasulah ayahdiyahu wa yansurahu mimman khalafa amra rasul istahaqqal adab wa lam yughni anhu ahadun minallahi syai'an. Allah telah menjamin pada semua orang yang mentaati Rasulullah SAW akan memberikan hidayah kepadanya, tak akan menolongnya. Dan orang yang menyisihi perintah Rasul mendapatkan azab, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan, menolongnya sedikit pun dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sampaikan kepada pamannya, pada bibinya, dan juga anaknya dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ughni anka minallahi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, aku tidak bisa menolong kamu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. La ughni anka minallahi syai'an. Dan mengatakan kepada Sofia adalah ammahnya Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'an. Bahkan mengatakan pada Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an. Sehingga nasab tidak berguna dalam hal. Nasab akan berguna apabila keturunannya itu beramal amalan. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, riwayatnya Imam Muslim, man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Sehingga tidak ada keutamaan Quraisy, tidak ada keutamaan Bani Hashim, tidak ada keutamaan pada keturunan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan amal saleh. Karena Nabi mengatakan dengan jelas, man bata'a amaluhu lam yusri' amaluhu, lam yusri' nasabuhu. Demikian juga Nabi sampaikan dalam ayat hadis tadi, la ughni anka minallahi syai'an kepada Abbas bin Nabi, dan mengatakan la ughni anki minallahi syai'an kepada bibinya Safiyah, dan mengatakan la ughni anki minallahi syai'an kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga tidak ada keberkahan nasab keturunan kecuali dengan amalan saleh. Inilah amalan para ulama rahimahullah taala. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, mengapa ia memilih mazhab Syafi'i? Karena Syafi'i adalah dari Bani Al-Muttalib. Maknanya akan menjadi satu keistimewaan nasab tersebut apabila seorang itu adalah orang yang soleh, orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengisahkan satu kisah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana ahlul madinati fi khilafati Abi Bakr wa Umar
wa sadrin min khilafati Utsman ala afdali umuri dunya wal akhirah. Dahulu penduduk Madinah pada zaman khilafah Abu Bakar, Umar, dan permulaan khilafah Utsman ibn Affan berada pada afdalu umurid din wa dunia, mendapatkan bagi orang yang paling utama dalam dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Kata beliau, litamassukihim bi ta'ati Rasul, karena berpegang teguhnya mereka dengan ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyata sekali Abu Bakar As-Siddiq setelah kisah Bani Saqifah dan dikuburnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang beliau lakukan apa? Mengutus Usamah ibn Zaid dengan pasukannya untuk ke Mu'tah, memerangi Romawi. Bagaimana ittiba'nya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW? Padahal kota Madinah ketika itu adalah kota yang sangat genting sekali. Banyak kaum Arab yang murtad, dan mereka di sekeliling kota Madinah, bukan jauh-jauh, sekeliling kota Madinah, dari Bani Azad ya, dan yang lain-lain. Plus munculnya nabi-nabi palsu ketika itu. Namun Abu Bakar berpegang teguh, kata beliau, Nabi sudah perintahkan untuk mengirim Usamah bin Zaid ke sana, maka saya tidak menyisi Rasulullah SAW. Beliau kirim pasukannya ke sana. Lihat bagaimana hebatnya tiba Abu Bakar As-Siddiq yang membuat umat Islam akhirnya mendapatkan sampai kebahagiaan dan kejayaan. Secara teori, kota Madinah dalam keadaan genting, membutuhkan keamanan, membutuhkan para pahlawan, para tokoh-tokoh besar yang bisa mempertahankan kota Madinah bila diserang oleh musuh-musuh orang murtad tersebut. Abu Bakar malah mengurangi jumlah sahabat Nabi di kota Madinah dengan memerintah mereka untuk berangkat menuju Mu'tah bersama Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Namun teguhnya Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini, dalam memegangi sunnah Nabi SAW, tidak pernah ada ragu-ragu untuk mengirim Usamah ibn Zaid ke Mu'tah bersama pasukannya yang jumlahnya ribuan orang. Apa hasilnya, ikhwatifillah? Kemenangan di sana dan kemenangan di kota Madinah sendiri. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin dan meneruskan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka, menaklukkan Romawi dan Persia. Dan subhanallah, jangan beliau banyak sekali penaklukan kota baru dalam Islam, sampai berhasil menaklukkan Madain, ibu kotanya Persia, di zamannya Khalifah Umar ketika ada perang Qadisiyah, menjadi perang Madain oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian di awal-awal masa kekhilafahan Utsman bin Affan, kaum muslim berhasil membunuh raja terakhir Persia yang melarikan diri ke daerah Bukhara, ke arah Balkh sana, dan berhasil menghabiskan kerajaan Persia sampai ke akar-akar. Kemudian thumma taghayyaru ba'da taghayyur. Kemudian mereka berubah dengan perubahan yang sedikit. Bi qatli Utsman radhiyallahu ta'ala.
dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, memberontak, menyelisih petunjuk Rasulullah SAW untuk taat dan patuh kepada waliul amr. Sebagian orang membuat pemberontakan sehingga membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Wa kharajatil khilafatun nabawiyyatu min indihim. Perubahan lagi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak ada penaklukan ke negara-negara baru yang kafir. Ali bin Abi Thalib sibuk mengurusi perpecahan di dalam negeri kaum muslimin. Maka kemudian sejarah Islam mendapatkan bahwa pada khilafah Ali bin Abi Thalib demikian. Kualitas rakyatnya tidak sama dengan kualitas rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Salim bin Al-Hilali pernah membawakan kisah dalam kitab Tahdhirul Al-Iman tentang kufur dengan kufur. Kata beliau bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah ditanyalah beberapa orang tabi'in tentang masa beliau. Kata dia, kenapa masa sekarang ini nggak sama kayak masa Abu Bakar dan Umar? Dia menjawab, dahulu zaman khilafah Abu Bakar dan Umar saya rakyatnya, dan sekarang kamu rakyat. Hijrah dan pengaruhi pemimpin. Kemudian kharajat al-khilafah nabawiyah min indi, dengan munculnya kerajaan atau kekhilafahan, tapi aslinya kerajaan juga, yaitu Bani Umayyah. Dan awal malikin bin awal muluk bin Islam Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi dalam Sejarah Al-Nubala. Raja pertama adalah Muawiyah, tapi dia adalah khairu mulukin Islam ala Islam. Dia adalah raja yang paling baik dalam Islam secara mutlak. Wasaru ra'iyatan li ghairihim, dan terus berubah sehingga apa? Sehingga mereka menjadi rakyatnya orang lain. Di zaman kekhilafan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, ya, kalau kita lihat sejarahnya ada dua fase. Fase pertama itu kuat mereka sampai mereka pindah ibu kotanya dari Baghdad ke Samarkand, ke Samirah. Dan akhirnya setelah itu khalifah hanya sebagai boneka, yang berkuasa adalah bangsa Mamalik, bangsa Atrab dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kaum muslimin yang mimpin bukan dari kalangan Arab. Thumma taghayyaru ba'du taghayyur, kata Ibnu rahimahullah taala. Kemudian berubah lagi dengan perubahan, sebagai perubahan. Fajar alaihim amul harrah min al-qatli wan nahbi. Dan bagaimana perkembangan setelah qatl Utsman, kata beliau, berubah lagi, ya, menjadi adanya fitnah harrah. Harrah itu adalah kisah di mana Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya ke kota Madinah memerangi kaum muslimin di Madinah yang tidak mau tunduk baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Wa ghairu dzalika min al-masa'ib ma lam yajri alaihim qabla dzalika. Dan yang lainnya yang musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa sebabnya?
Sebabnya adalah menurunnya tingkat komitmen terhadap ittiba Rasulullah sallallahu alaihi. Semakin rendah tingkat ittibanya, semakin apa? Mengalami musibah, mengalami penurunan terus demikian. Kata beliau setelah itu, walladzi fa'ala bihim wa in kana zaliman mu'tadiyan falaysa huwa adlamu mimman fa'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Maaf, kata beliau, orang yang berbuat demikian, yang menguasai kaum muslimin, buat fitnah pada kaum muslimin, itu dari pihak penguasa dan sebagainya, walaupun dia zalim dan juga i'tadda, tapi tidak lebih zalim dari orang yang menyiksa Nabi dan para sahabat. Masih mending dengan kaum Quraisy yang seperti itu. Artinya buruknya ini pun masih mending ketimbang apa? Waqad qala Allah Ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Subhanallah. Ayat ini sebagai satu itu kapan cukup indah dari beliau, mutiara yang sangat indah. Kata beliau, ini semua dengan sebab amalan yang kita. Rusaknya kaum muslimin karena kaum muslimin yang merusak dirinya sendiri. Maka kata beliau, qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sabiqun al-awwalun madfunina bil Madinah. Nabi dan para sahabatnya sabiqun awwalun dikubur di kota Madinah. Wa kadzalika Syam, demikian juga Syam. Kanu fi awal Islami fi sa'adat dunya wad din. Juga Syam, negeri Syam yang sekarang ada perang Suriah. Syam mencakup Yordan, Suriah, Palestina dan Lebanon. 4 negara ini dulu adalah namanya negeri Syam. Di awal Islam berada dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat dan agamanya. Thumma jarat fitanun, kemudian muncul fitnah. Wa kharajal mulku min aydihim, dan keluarlah kerajaan dari tangan mereka. Dengan pindahnya ibu kota Bani Umayyah dari negeri Damaskus pindah ke tempat lain di akhir-akhir kekhilafan Bani Umayyah. Thumma sullita alaihimul munafiquna al-malahidah wan nasara, kemudian dijajah oleh al-malahidah, munafiqun dan Nasara. Ada bangsa Mongol sampai ada bangsa apa? Nasar dalam perang salib. Bidunubihim, ini penting sekali. Mereka dijajah oleh Malahidah. Sampai sekarang ini Suriah yang menguasai siapa? Bashar Assad. Apa agamanya? Nusairiyah. Nusairiyah ini termasuk sekte Syiah yang paling ekstrim, batini. Dengan sebab bidunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wastaulu ala Baitil Maqdis wa Qabril Khalil wa fatahul bina'a alladhi kana alaihi wa ja'aluhu kanisatan.
Dan kemudian bangsa Nasara menguasai Baitul Maqdis. Menguasai Baitul Maqdis dan menguasai kuburnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dan membuka bangunannya yang ada padanya dan menjadikannya sebagai kanisa, sebagai gereja. Ketika agama kaum muslimin rusak dan banyak dosa-dosa, kata beliau kembali, thumma saluha dinuhum, kemudian agama mereka menjadi baik, fa'azzahumullah wa nasrahum ala adubihi, lalu Allah memuliakan mereka, menolong mereka atas musuh-musuhnya ketika lamma ata'ullaha wa rasulahu wattaba'u ma unzila ilaihim min rabbihim. Kemudian Allah muliakan mereka, Allah menangkan mereka ke musuh-musuhnya ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Kapan itu mulai ada? Di antara zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dan terus demikian. Fata'atullahi wa rasulihi hiya qadbus sa'adati wa alaihi tadur. Kata beliau, taat sama Rasulnya adalah poros kebahagiaan tersebut. Subhanallah. Beliau kisah kepada kita satu kisah yang cukup menarik, bahwa ternyata zaman dahulu kala kaum muslimin jaya karena taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka meninggalkan itu semuanya, maka kaum muslimin terjajah. Dan kisah perang Mongol cukup hebat dan cukup kita ketahui. Demikian juga perang salib yang menang kalah pun demikian kita sudah kenal, menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia itu di dunia dan akhirat tergantung kepada ittiba'nya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itulah mereka yang akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minnya min bayaniyah, untuk menjelaskan siapa mereka itu adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq, kemudian syuhada, orang yang mati syahid, was-shalihin, orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baiknya teman. Kita ambil faidah ayat ini. Yang pertama, ikhwatifillah, bahwa siapa yang taat pada Rasulnya, maka dia adalah orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Karena yang akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salih, orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, menunjukkan mereka ada pada siratul mustaqim, ada pada sirat al-mustaqim yang kita minta setiap harinya 17 kali minimal.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada, yang aku berikan nikmat, an'amtu 'alaihim. Ternyata orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sehingga kalau antum ikhwati fillah ingin dianggap berada di jalan yang lurus, maka pertama jadi nabi. Bisa enggak? Enggak bisa. Adalah nabi ba'da Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya palsu. Ya. Yang kedua menjadi apa? Siddiqin. Susah enggak ya? Oh, susah banget. Di Indonesia katanya kalau nggak bohong, bukan orang Indonesia, Pak. Sungguh. Ya enggak? Kalau nggak bohong, bukan orang Indonesia. Iya. Kalau ditanyai kenapa bohong, apa jawabannya? Memang masalah buat lo. Jawabannya sangat susah di Indonesia kok jujur. Ada mengatakan Ustaz, kalau jujur hancur Ustaz. Nah kalau demikian kapan kita mau jadi sedikit? Saya nggak nyinggung Pak ya, saya nggak nyinggung antum semuanya. Yang dididah ini Indonesia lain, insya Allah. Anak kecil itu bisa bohong. Anak usia 6 tahun itu bisa bohong sama bapak. Bisa ngerokok tanpa ada yang tahu. Ditanya nggak ngerokok saya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir di Indonesia itu kapan menciptakan generasi yang soleh itu ya, kayak mau putus asa. Namun kita yakin bahwa dengan niat yang benar, semangat yang benar, dan berusaha mencari cara yang benar, akan muncul insya Allah generasi yang lebih baik daripada yang sekarang ini insya Allah. Untuk menjadi syuhada juga susah. Sebab untuk jihad yang syar'i zaman sekarang dibutuhkan pemimpin, waliul amr. Sebab kata Imam At-Tahawi, kata Imam banyak dalam buku-buku akidah, bahwa al-jihad madin ma'a imam. Jihad itu akan ada sampai bersama imam. Sehingga ketika ada orang yang ingin bunuh diri, ya enggak? Itu paling gampang Pak. Paling bom mati, sorga. Kata saya kalau pasti saya duluan. Yang kedua, kenapa nggak Ustadznya duluan? Maksudnya Bang, Ustadznya duluan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan semua maksudnya kan? Kalau betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan ngebom itu akan masuk surga, kenapa orang lain suruh masuk surga? Kita terakhir, belakangan. Terus berkawan sama mereka, kalau betul benar, yang nggak mestinya yang pertama kali mati siapa? Ustadznya, nyontohin Pak. Yang kedua, kalau hitung-hitungan Pak, saya ngomong ya, hitung-hitungan sekarang. Amal apa yang antum telah miliki untuk surga? Sholat 60 tahun belum pasti masuk. Puasa 40 tahun, Senin Kemis atau puasa Daud 40 tahun, pasti nggak surga? Belum pasti. Sholat malam sudah, pokoknya setiap malam 12 rakaat terus selama 40 tahun tidak berhenti sama sekali. Jamin surga nggak? Enggak, belum tentu. Kalau ada amalan
kok langsung dijamin surganya? Ngapain nunggu yang lainnya? Duluan dong berangkat surga. Disambut oleh pengantin di surga, masya Allah ya. Disambut oleh hurul ain ya, yang tidak ada duanya di dunia. Tinggal yang akhir ini Pak, yang agak gampang sebetulnya, yaitu menjadi orang yang soleh. Caranya bagaimana? Ngaji di jaliyat kita ini. Amin. Karena tidak mungkin jadi soleh tanpa paham agama Islam. Kalau jadi Pak Soleh, bisa nggak? Bisa. Bisa Pak. Ada namanya Pak Soleh? Ada. Alhamdulillah. Coba berdiri. Semoga Allah memudahkan jadi soleh kayak namanya Pak. Amin. Yang faedah yang berikutnya adalah bahwa kita diminta untuk berkawan dengan 4 jenis manusia ini. Berteman dengan Nabi tidak mungkin lagi. Ya, kan? Yang kedua, berteman dengan sedikit. Siapa orangnya nggak tahu. Ya? Berteman dengan syuhada sudah mati Pak. Tinggal apa? Berteman dengan orang yang itu yang bisa kita kerjakan dewasa ini adalah berteman dengan orang yang yakin akan banyak faedahnya dan akan membuat kita semangat menyeru kesolehan orang-orang soleh tersebut. Kembali kepada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Dulu Nabi pernah berkhutbah, "Ma yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa may ya'sihima fala yadurullaha syai'a." Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan petunjuk, dan yang maksiat kepadanya maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Hadisnya riwayat Abu Daud, namun hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ada yang tanya, kok bisa Taimiyah menyampaikan hadis yang dhaif? Jawabannya pertama, Ibnu Taimiyah manusia dan semua manusia pasti berbuat. Kullu bani Adam khata' wa khata'inna. Kita tidak pernah mengatakan Ibnu Taimiyah maksum. Ya. Yang kedua, mungkin sampai pada hadisnya dan belum tahu kelemahan hadis tersebut. Itulah keterbatasan manusia dan kita semua terbatas, makanya tidak ada satupun yang sempurna. Maka hendaknya kita selalu berusaha untuk koreksi dan mengoreksi orang lain untuk mengetahui hal tersebut atau menerima koreksiannya orang lain. Kembali kepada maudhu yang kita bahas tentang ittiba. Dari kisah Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tadi dan juga apa yang disampaikan sebelumnya, maka jelaslah bahwa ittiba kepada Rasulullah SAW itu adalah jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, baik sebagai umat maupun sebagai orang per orang. Dan kita sampaikan tadi bahwasanya untuk ittiba kepada Rasulullah SAW banyak keutamaan lainnya. Saya bawakan beberapa ayat saja, atau satu ayat saja untuk mengungkapkan keutamaan ittiba ini. Sebelum kita bahas tentang bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah
pernah bersabda dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Menunjukkan bahwa pengakuan manusia bahwa ia cinta kepada Allah akan diterima Allah bila membuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila saya tanya pada antum semuanya, cinta nggak sama Allah? Kalau antum ngomong tidak cinta, kebangetan. Masa bisa tidak cinta kepada zat yang menciptakan kalian? Nyawanya gratis, nggak bayar. Tinggal di dunia pun gratis tanpa iqomah, nggak perlu bayar. Pajak kan? Dikasih rezeki, ya, dikasih oksigen yang demikian banyaknya. Yang kalau antum hitung satu botol oksigen di rumah sakit berapa harganya? Anggap saja lah 10 real lah, misalnya. Itu untuk berapa hari Pak? Sehari paling dah habis, nggak sampai. Kalau antum sudah membayar oksigen yang kita hirup setiap hari ini, usia kita, saya 40 tahun, berarti 40 kali 3, 65 hari. Ya enggak? Kalikan 10 real. Hitung Pak. Hah? Nggak kebayar ya. Kerja di Saudi Arabia 5 tahun nggak bisa bayar. Maksud saya bahwa manusia yang punya akal, punya hati mesti mengatakan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cintanya wajib dibuktikan, bukan hanya ngomong. Kalau di Indonesia ada iklannya, enggak, buktikan merahmu, kan gitu. Kita buktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membuktikannya? Sederhana, dengan ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, jangan mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi bagaimana mengatakan aku ini termasuk yang Allah cintai atau bukan. Kalau sudah kita ittiba kepada Rasulullah SAW, Allah itu maha pemurah, maha penyayang kepada kita semua. Dikasih jaza min jinsil. Maka kalau kamu sudah buktikan cinta kamu kepada Allah, Allah cinta sama kamu. Yuhibbukumullah. Maknanya kalau Anda ingin cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama adalah bagaimana kamu buktikan cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kalau kita ingin dikatakan cinta, dicintai Allah, maka apa? Wajib buktikan dulu kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ittiba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah berikan pahala cinta, Allah cintai kita, dan plus tambah bonus, yaghfir lakum, bonus, dan Allah ampuni dosa kita semua. Maknanya dosa apapun yang kita miliki, bila Allah cinta kepada kita, pasti dihapus dosanya. Dan demikian, seperti antum juga melihat anak antum nakal macam-macam, ketika antum mencintai dia, antum hukum enggak ya? Dimaafkan, maafkan. Yang penting sekarang kamu baik,
kamu soleh udah yang lama-lama dimaafkan. Itu manusia, dan Allah lebih hebat. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni juga? Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha pemberi ampunan dan juga Maha Rahim, mengasih kepada kita semua. Dengan dua nama ini, maka jelaslah Allah akan mengampuni kita, dan dengan sayangnya Allah akan ampuni semua dosa kita. Tinggal kita hanya diminta satu saja, Pak. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti cinta sama kita, dan Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Sederhana. Lalu bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya juga sederhana. Ittiba kepada Nabi itu mencakup keyakinan kita, amalan kalbu, mencakup perkataan kita, dan amal perbuatan kita. Semakin sempurna ittiba kita kepada Rasulullah SAW, semakin nampak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan Allah berikan cintaannya sesuai dengan kesempurnaan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin mencintai Rasulullah, semakin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin punya kans yang besar untuk menjadi hamba yang Allah cintai dan ampuni semua dosa-dosa. Untuk kemudian mencapai ittiba tersebut, tentu yang pertama adalah memahami bahwa ittiba pada Nabi Muhammad SAW itu mencakup dua perkara: ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan keduanya akan bisa kita miliki bila kita memiliki dua kunci. Saya buat sederhana ini, ya, saya buat sederhana dan singkat, ya. Dua kunci, tinggal berusaha. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua itu adalah i'tisam billahi wal i'tisam bihablillah. Dua kunci. Yang pertama, i'tisam billahi adalah komitmen dengan Allah dalam pengertian kita bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, dan mendekat sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang i'tisam kepada Allah, maka pasti telah mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan kita i'tisam billahi, kita akan selamat. Kita akan selamat. Yang kedua, i'tisam bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Komitmen dengan syariat Islam, baik ilmu, amal, dan i'tiqad, keyakinan. Nah, untuk mencapai i'tisam billah ini, kita harus berusaha. Yang pertama adalah belajar, ya, belajar, mengaji, ya. Ngaji jangan 3 bulan sekali, ya. Bahkan sepekan sekalipun belum bisa mencukupi, ya. Harus tiap hari belajarnya. Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan
minuman. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, manusia itu lebih butuh kepada ilmu yang manfaat daripada makan dan minum, karena orang yang tidak mendapatkan makan minum, pol-polnya apa? Mati. Dan mati itu pasti. Enggak. Antum makan minum mati ya. Ada yang mengatakan kalau makan minum bagus dengan menu yang sempurna, enggak. Jangan kayak kita ini ya, makan seadanya Pak. Iya, semua dimakan, sehingga jadinya overload Pak. Betul ya. Apa menjamin nggak mati? Enggak, mati. Pasti. Makan nggak makan, dia mati. Tapi yang tidak tahu petunjuk ilahi, tidak tahu petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan tersiksa. Ujungnya apa? Siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang katanya dia mati sebelum mati. Mati sebelum. Dia kayak mayat hidup, berjalan gitu hanya, tapi tidak punya ruh sama sekali. Pilih mana Pak? Pilih makan, pilih ngaji? Pilih dua-duanya. Nah, sini Masya Allah tuh, ngaji dikasih teh. Masya Allah. Yang anehnya Pak, sudah ngaji dikasih teh, dikasih roti, ya enggak? Masih enggak mau datang. Inilah yang bahaya. Baik. Dan mengaji tidak mesti harus pengajian seperti ini. Ya. Bisa membaca, kemudian setelah membaca jangan terlalu pede, jangan terlalu apa saya diri. Nanti salah memahami bacaan. Maka bagusnya teori yang praktis di lapangan, Bapak semua setelah baca buku datang ke Ustadz, tanya, saya baca buku ini, yang saya pahami 1, 2, 3, 4. Ustadz, mana yang benar, mana yang salah paham saya. Setelah itu, kalau kata saya ini salah, maka muncul pertanyaan, mengapa salah? Mengapa? Salah. Nanti kita dapatkan dua ilmu sekaligus. Yang pertama kita murojaah supaya benar pemahaman kita. Dengan ini kita akan membaca buku lain pun dengan lebih tenang, karena ternyata cara memahaminya pas. Yang kedua dengan tanya apa yang salah dan kenapa salah, dapat tambahan ilmu yang sangat banyak yang tidak didapatkan di majlis taklim manapun juga. Dan yang terakhir, antum bisa kenal Ustadz, ya. Tanya yang sudah kenal Ustadz ya, beda orang yang sudah kenal Ustadz dengan yang tidak kenal Ustadz, beda. Nah, bahkan saya pernah, ya, baru kemarin ini ada ibu-ibu ya ngomong-ngomong, saya akan mampir Bu ke rumah ibu, tolong kasih tahu suami ibu ya, saya mau ke rumah ibu. Apa jawaban suaminya? Kata sang ibu itu, suami saya mengizinkan walau dengan grogi gitu. Jadi minder, takut Ustaznya apa? Mengunjungi rumahnya, minder katanya. Nah, karena tidak pernah kenal Ustaz. Makanya alhamdulillah antum tiap pekan bisa kesini ketemu Ustaz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pulang ke Indonesia nggak minder sama Ustaz. Amin. Kemudian yang kedua, setelah antum belajar seperti itu, maka berusaha untuk disiplin mengamalkan. Nah, untuk mengamalkannya juga antum butuh dengan i'tisam billah.
Jangan mengira kalau tahu ilmunya bisa ngamalkan langsung. Belum tentu. Sebab amalan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarnya plus jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama adalah menambah ilmu, pemahaman yang benar. Yang kedua adalah dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka bila berjumpa i'tisam billahi dengan i'tisam bihablillahi, antum dapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, sehingga antum termasuk yang akan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang yang berjalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala butuh dua hal: selamat dari sesat dan selamat dari halangan yang ada. Seorang, saya misalnya berangkat dari Indonesia ke Jeddah, maka butuh dua hal. Yang pertama, saya butuh ilmunya, tahu di mana Jeddah dan bagaimana sampai ke Jeddah, dan tahu bagaimana cara supaya bisa ke Jeddah. Kalau nggak tahu, sesat nggak? Tahu semuanya. Namun ketika berjalan ada halangan, kecelakaan, ada perampok dan lain sebagainya. Sampai nggak, Pak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan i'tisam bihablillah kita selamat dari sesat ini, dan dengan i'tisam billah kita selamat dari rintangan tersebut. Makanya tidak ada ulama kecuali dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aneh kalau ada orang ahli ibadah, ahli ilmu tapi enggak ahli ibadah, itu aneh sebetulnya. Karena ternyata bahwa ilmu itu akan mampu menjadi amal bila dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu demikian, maka bila kita beramal soleh yang banyak, kita tidak akan sombong. Kita tahu bahwa ini semua adalah min fadli Rabbi, bahwa kita bisa beramal salat malam setiap malam karena Allah yang ngasih kemudahan. Kalau kita punya harta zakat 1 tahunnya 0,5 miliar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paslah ungkapan Sulaiman alaihissalam sebagai penutup, ya. Sangat pas Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ketika dikasih kerajaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Maka hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah Allah untuk menguji aku. Apakah aku kufur atau aku syukur? Pernah nggak apa semua ketika dapatkan gajian bulanan tanya kepada ini, saya dapat ini, apakah saya bisa syukuri atau saya akan kufuri? Pernah Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita kemudian menikmatinya, mengatakan hadza min fadli Rabbi, untuk menguji aku, apakah aku bisa mensyukurinya, atau dikasih kemudahan rezeki punya mobil, masya Allah mobilnya, ya, di Indonesia nggak ada, misalnya datangnya terus ya, pada misalnya terus ya dibersihin tiap hari, di sini enggak, sini dibawa di jemur-jemur, ya, berdebu, ya, penyet-penyet nggak apa-apa ya. Makanya ada jemaah, Ustaz, kita buka yuk keteng magic di sini. Keteng lah, magic katanya. Ini banyak yang penyet kok nggak di apa-apain. Pernah nggak kita ada dalam hati kita, ini semua Allah yang memberi untuk disyukuri? Ini yang perlu kita tanyakan semua, bahwa kita harus mensyukuri yang ada tersebut. Saya punya satu moto, syukur yang ada, yang tidak ada akan ada.
Saya ulangi lagi. Syukur yang ada, yang nggak ada akan ada. Apa dalilnya? Lain syakartum, kamu syukur akan dapat apa? Tambahan. Tambahan itu ada nggak sebelumnya? Tambahan itu ada nggak sebelumnya? Tidak ada. Soalnya nggak? Kalau ada sebelumnya apa namanya? Bukan tambahan. Nambah itu yang tidak ada jadi ada. Nama nambah. Makanya syukur yang ada, yang tidak ada akan ada. Bismillah ta'ala. Mungkin sebagai penutup, masa jawab lagi. Demikian ya, alhamdulillah yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan demikianlah ya, pentingnya ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita wujudkan dalam bentuk ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Semoga kita semua mampu untuk mewujudkan itu semua dan bisa menyempurnakannya dan tambah semangat untuk bisa mencari ilmu yang manfaat, kemudian memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai ilmu, sebagai amal yang soleh. Sebelum masalah yang lainnya, kita tunda saja pada perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi.